Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga ilmu kita bermanfaat. Amin Allahumma amin. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Anak-anakku, ciri-ciri anak soleh yang pertama adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya ini erat kaitannya dengan rukun iman, yaitu rukun iman yang pertama iman kepada Allah, dan rukun iman yang keempat yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, menjalankan ibadah wajib dan sunnah. Menjalankan ibadah wajib, misalnya ibadah wajib menjalankan sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian mengeluarkan zakat. Kemudian ibadah sunnah, misalnya puasa Senin Kamis, kemudian sholat sebelum dan sesudah sholat wajib. Itu merupakan ibadah sunnah. Yang ketiga, ciri-ciri anak soleh yang ketiga yaitu berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua, misalnya menghormati, menjalankan perintah orang tua, nasihat orang tua, membantu pekerjaan orang tua, itu adalah berbakti kepada orang tua. Yang keempat, rendah hati dan tidak sombong, atau apa anak-anak? Atau tawadhu. Tawadhu, rendah hati dan tidak sombong. Misalnya, bila kalian mendapatkan nilai bagus, jangan terus, wah saya mendapat nilai bagus, kamu berapa nilai kamu? Tidak boleh begitu. Lebih baik kita bersyukur dan terus berusaha, terus belajar supaya nilai kita meningkat lagi, prestasi kita meningkat lagi, ya. Kemudian yang kelima, pemaaf atau mudah memaafkan. Apabila orang lain, teman kamu, mempunyai kesalahan ke kamu, maka sebaiknya kalian memaafkan. Yang keenam, ciri-ciri anak soleh yang keenam adalah amanah dan jujur. Amanah, apabila orang tua kalian menitipkan uang untuk membayar SPP, harus dibayarkan. Kemudian jujur. Nah, ini erat kaitannya dengan pembahasan pada pagi hari ini. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Ada 6 tadi ya ciri-ciri anak soleh. Yang pertama, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, menjalankan ibadah wajib dan sunnah. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Yang keempat, rendah hati dan tidak sombong. Yang kelima, pemaaf atau mudah memaafkan. Yang keenam adalah amanah dan jujur. Nah, anak-anakku, sekarang marilah kita bahas materi pada pagi hari ini. Materinya yaitu orang jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Anak-anakku, jujur adalah berkata, berbuat apa adanya, ya, tidak melebih-lebihkan apa
yang kita lakukan. Itu adalah jujur. Jujur itu ada 3, anak-anakku. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, kemudian jujur kepada orang lain. Jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya apa? Sholat 5 waktu, puasa, sedekah, itu adalah contoh selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada diri sendiri dapat diamalkan, misalnya tidak menyontek saat ulangan. Itu merupakan contoh jujur kepada diri sendiri. Kemudian jujur kepada orang lain. Jujur kepada orang lain contohnya adalah tidak berbohong kepada orang tua, kepada teman, dan kepada guru. Contohnya tadi ya, apabila diberi uang oleh orang tua untuk membayar SPP, maka harus dibayarkan. Apabila diberi uang oleh orang tua untuk berbelanja di toko tetangga, maka harus segera dibelanjakan. Tidak boleh untuk jajan. Ya. Itu ada perilaku jujur kepada orang tua. Ya. Kemudian perilaku jujur kepada guru, apa aja misalnya? Perilaku jujur kepada guru, misalnya, yaitu adalah selalu mengerjakan PR sendiri, mengerjakan ulangan sendiri. Itu adalah jujur kepada guru. Ya, mengerjakan ulangan sendiri itu adalah contoh jujur kepada guru. Kemudian contoh jujur kepada teman, apa? Apabila mempunyai janji kepada teman, ayo kita belajar bersama-sama, maka kita harus menepati janji pada waktu itu. Ya, pada waktu itu kita belajar bersama-sama. Jangan mengulur-ngulur waktu, menonton TV dulu, itu tidak boleh. Ya. Kemudian yang tadi adalah jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah hormat patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua ini tadi juga termasuk ke dalam ciri-ciri anak yang soleh. Hormat dan patuh kepada orang tua, misalnya apa contohnya? 1. Membantu pekerjaan orang tua, membersihkan halaman, mencuci piring, ya, membersihkan tempat tidur sendiri. Bangun tidur, tempat tidur harus dibereskan sendiri. Mengepel lantai, menyapu lantai, ya. Itu merupakan contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Ada lagi, bersalaman sebelum atau mau berangkat ke sekolah, kita harus izin kepada orang tua dulu, bersalaman kepada orang tua dulu dengan mengucapkan apa? Assalamualaikum Bapak Ibu, saya mau ke sekolah. Nah, dengan mengucapkan assalamualaikum kepada orang tua, maka orang tua mendoakan kita semoga kita selamat sampai tujuan kita ke sekolah dan ilmu kita bermanfaat. Doa orang tua itu mujarab, jadi
kita harus patuh kepada orang tua. Kita lanjutkan, yang ketiga adalah sikap menghargai. Sikap menghargai itu ada 3, yaitu menghargai pendirian orang lain, yang kedua menghargai keyakinan orang lain, yang ketiga menghargai pendapat orang lain. Yang pertama, anakku, menghargai pendirian orang lain, contohnya apa? Butina beri contoh 1 yang berkaitan dengan cita-cita. Misalnya kalian dengan saudara kalian cita-citanya pasti berbeda-beda. Tidak boleh memaksakan orang lain itu memilih cita-cita apa. Itu adalah hak mereka masing-masing. Oh, kamu misalnya cita-cita kamu ingin menjadi seorang dokter misalnya. Kemudian saudara kamu menginginkan kamu ingin menjadi seorang pramugari. Nah, tidak boleh memaksakan. Cita-cita adalah hak seseorang masing-masing. Karena bakat itu berbeda-beda. Itu salah satu contoh pendirian. Kemudian yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Menghargai keyakinan orang lain, yang pertama, tidak boleh mengolok-ngolok ketika orang lain beribadah. Kita harus menghormati cara-cara mereka beribadah. Itulah yang akan membawa persatuan dan kesatuan bangsa, akan menciptakan kerukunan. Ya. Misalnya bermain bersama-sama walaupun berbeda agama, itu tidak apa-apa, asalkan satu. Tidak boleh mencampur adukan hal keyakinan dan ibadah. Tidak boleh mencampur adukan keyakinan dan ibadah. Kita harus saling menghormati, karena di Indonesia ini ada beberapa agama. Kita harus saling menghormati, kita harus saling menghargai cara beribadah mereka masing-masing, cara beribadah teman-teman kalian masing-masing. Yang ketiga, anak-anakku, menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain, contohnya ketika rapat, masing-masing anggota rapat pasti mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Nah, pendapat-pendapat itulah yang harus kita hargai. Jangan sampai berbeda pendapat kemudian menimbulkan perpecahan. Ya. Nah, jadi itulah tadi ciri-ciri anak soleh. Kita tutup dulu pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.